Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat, taufik, dan hidayah yang selalu dilimpahkannya menaungi segala aktivitas kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada sang Nabi pembawa risalah kebenaran, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Amin. Penulisan laporan ini terselesaikan dengan adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kami menyampaikan ucapan banyak terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Sumanta selaku Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Bapak Dr. Ahmad Yani selaku Ketua LPPM, Ibu Feni Nurpadilah selaku dosen pembimbing lapangan yang telah membimbing dan mengarahkan selama KKN TBM 2022. Kedua orang tua saya yang selalu menyemangati untuk melakukan KKN TBM dengan baik, dan untuk masyarakat Desa Astapada dan pihak-pihak lain yang belum tersebut namanya yang turut serta membantu kesuksesan KKN TBM ini. Dengan iringan doa, semoga amal baik mereka diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan balasan yang lebih baik lagi darinya. Semoga laporan ini bisa memberikan manfaat bagi kami khususnya dan bagi para pembaca umumnya. Amin amin ya robbal alamin. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ria Frista Ananda dari jurusan Akuntansi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Saya akan menjelaskan mengenai hasil akhir dari kegiatan KKN TBM yang saya jalani yang bertempat di Desa Astapada, Kecamatan Tengah Tani, Kabupaten Cirebon. Tema yang saya ambil yaitu pengoptimalan dalam membentuk lingkungan sehat, cerdas, dan kreatif di Desa Astapada. Dengan program yang akan dijalani yaitu meliputi 4 bidang: pendidikan, ekonomi, lingkungan, dan agama. Pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang gambaran umum lokasi KKN TBM yang saya pilih. Desa Astapada. Astapada adalah salah satu desa atau kelurahan di Kecamatan Tengah Tani, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Desa Astapada secara pemerintahan baru berdiri sendiri pada tahun 1984 yang semula menginduk pada Desa Gesik. Desa Astapada dikelilingi oleh 4 desa yang berbeda, yaitu di sebelah utara ada Desa Gesik, di sebelah timur ada Desa Kedungdawa, di sebelah selatan ada Desa Palir, dan di sebelah barat ada Desa Setuwetan. Jumlah penduduk di Desa Astapada pada tahun ini lebih meningkat daripada tahun lalu, yaitu pada tahun ini laki-laki berjumlah 3.174 dan perempuan 3.599 orang. Sedangkan penduduk tahun lalu yaitu berjumlah laki-laki 2.888 orang dan perempuan 3.345 orang. Selanjutnya ada kependudukan berdasarkan mata pencarian. Bisa dilihat pada tabel bahwa rata-rata penduduk Desa Astapada itu mengambil mata pencarian sebagai karyawan swasta yang berjumlah 1.014 orang. Selanjutnya ada tingkat pendidikan penduduk. Jumlah penduduk yang tamat SD atau sederajat di Desa Astapada berjumlah 2.510 orang dan yang tidak tamat SD yaitu 746 orang. Sedangkan untuk SLTP atau SMP yang sudah tamat itu ada 115 orang dan yang tidak tamat itu 87 orang. Untuk masalah kesejahteraan sosial dapat dilihat di tabel bahwa yang mendominasi adalah jumlah anak yang membantu kepala keluarga menghasilkan uang yaitu ada 427 orang dan juga ada jumlah anak usia 15-18 tahun yang tidak sekolah yaitu ada 396 orang. Next ada kondisi keagamaan Desa Astapada. Kondisi keagamaan Desa Astapada mayoritas menganut agama Islam. Akan tetapi masih kurangnya minat masyarakat untuk meramaikan masjid dan musola setempat dengan kegiatan keagamaan. Di Desa Astapada juga masih kurangnya tenaga pendidik untuk mengaji anak-anak maupun orang tua yang masih buta huruf hijaiyah. Selanjutnya ada potensi dan permasalahan di Desa Astapada. Menurut saya pribadi ada 2 potensi dan 2 permasalahan dari masing-masing potensi. Yang pertama ada tempat ibadah. Permasalahannya yaitu yang pertama kurangnya jumlah pengajar TPA dan yang kedua kurangnya perawatan untuk tempat mukena dan Al-Quran.
Yang kedua, ada potensi dari usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Permasalahan yang ada yang pertama, masih banyak UMKM yang tidak memiliki logo sendiri, dan yang kedua, kurangnya pengetahuan tentang pencatatan keuangan. Selanjutnya ada profil masjid yang akan menjadi pusat kegiatan utama KKN TBM ini. Nama masjid yaitu Masjid At-Thoyibah yang beralamat di Jalan Ki Ageng, Blok Buyutan Kidul, RT 1 RW 3, Desa Astapada, Kecamatan Tengah Tani, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Masjid ini berdiri pada tahun 1992. Jumlah pengurus masjid ada 14 orang dengan jumlah jamaah masjid kurang lebih 150 orang dengan fasilitas kelengkapan yang menurut saya sudah baik, dan kegiatan masjid yaitu ada marhabanan, kuliah subuh, yasinan, dan Jumat berkah. Di Masjid At-Thoyibah ini sendiri juga DKM-nya berjalan dengan baik dan juga rismatanya juga sangat membantu sekali. Dari profil masjid atau kondisi lokasi KKN TBM yang sudah saya survei, maka saya memutuskan untuk mengulik masalah mengenai yang pertama ada bagaimana cara meningkatkan minat masyarakat untuk mengikuti kegiatan keagamaan di masjid, dan yang kedua, bagaimana cara agar anak-anak tetap bisa belajar, yang sebelumnya sudah dijelaskan bahwa banyak anak-anak yang putus sekolah dan belum bisa baca tulis. Yang ketiga ada bagaimana cara meningkatkan wawasan masyarakat UMKM dalam mendapatkan pengetahuan akan pentingnya logo dan pentingnya pencatatan keuangan secara akuntansi. Dengan sasaran dan tujuan yaitu masyarakat lingkungan sekitar Desa Astapada, anak-anak lingkungan sekitar Desa Astapada, dan UMKM di Desa Astapada. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pelaksanaan dan hasil kegiatan KKN TBM di Desa Astapada. Pada pembukaan dan pengesahan pelaksanaan program KKN TBM oleh Kepala Desa dan Kepala DKM Masjid Thoyibah dilaksanakan pada awal kegiatan, yaitu pada hari Senin, tepatnya tanggal 4 Juli 2022, pukul 7 malam sampai 9 malam. Berhubung KKN kami berbasis masjid, maka pembukaan dan pengesahan KKN TBM ini bertempat di Masjid Thoyibah atas persetujuan Kepala Desa dan Kepala DKM. Acara ini juga wajib diikuti oleh semua peserta KKN TBM. Program selanjutnya ada dari bidang pendidikan, yaitu pendampingan belajar atau les gratis. Pendidikan merupakan salah satu hal terpenting dalam kehidupan seseorang. Pendidikanlah yang menentukan dan menuntun masa depan dan arah hidup seseorang. Bakat dan keahlian seseorang akan terbentuk dan terasah melalui pendidikan. Pendidikan juga umumnya dijadikan tolak ukur kualitas seseorang. Dari hal-hal yang dijelaskan di atas, saya memutuskan untuk menjadikan pendidikan sebagai salah satu program yang akan saya lakukan dalam kegiatan KKN ini. Di samping penjelasan tersebut, ketika saya survei lokasi KKN dan melihat data arsip yang diberikan oleh salah satu perangkat desa, ternyata masih banyak anak-anak di Desa Astapada yang putus sekolah, khususnya SD atau sederajat berjumlah 746 orang. Itu sebabnya saya dan teman-teman sepakat untuk membuka program les gratis dengan mata pelajaran umum agar anak-anak yang putus sekolah bisa menambah ilmu yang bermanfaat. Kami membuka les gratis setiap hari Rabu dan Jumat yang terdiri dari 2 sesi. Dengan jadwal hari Rabu yaitu sesi pertama dari jam 9 sampai 10 pagi dengan mata pelajaran keagamaan, dan sesi 2 jam 10 sampai jam 11 pagi dengan pelajaran matematika. Pada hari Jumat, sesi pertama yaitu jam 8 sampai jam 9 mata pelajaran bahasa Inggris, dan sesi kedua jam 9 sampai jam 10 pagi mata pelajaran IPA. Bertempat di Masjid Thoyibah, Musola Al-Muzamil, dan Masjid Baitus Salam Astapada, Kecamatan Tengah Tani. Di Desa Astapada, pelajaran bahasa Inggris untuk SD sederajat sudah dihilangkan. Itu yang menjadi dasar kami untuk memilih bahasa Inggris sebagai materi untuk diajarkan. Apalagi di era sekarang bahasa Inggris sudah menjadi bahasa yang wajib dipelajari di seluruh dunia. Materi yang kami pilih yaitu cara membaca huruf alfabet dan angka ke dalam bahasa Inggris, perkenalan diri atau introduce myself, ucapan salam atau greetings. Metode pembelajaran yang kami beri yaitu dengan mengucap salah satu huruf atau kalimat dan anak-anak mengikuti bersama-sama, lalu dilanjut dengan pemberian tugas terkait perkenalan diri. Ditutup dengan menyanyi bahasa Inggris bersama-sama. Di Desa Astapada banyak anak-anak yang belum bisa membaca
menghitung, ataupun menulis, dan mereka rata-rata sudah menempuh kelas 1-3 SD. Untuk itu, sebelum masuk ke materi inti, kami akan mengajarkan terlebih dahulu mengenai calistung atau membaca, menulis, dan menghitung. Biasanya, kami akan menyatukan calistung dengan pelajaran matematika. Kita bisa latihan menghitung sekaligus untuk mengasah kemampuan anak dan menuntunnya jika mereka kesusahan. Pada pelajaran keagamaan, kita mengajarkan mengenai macam-macam rukun iman, rukun Islam, dan metode yang diterapkan yaitu memaparkan materi secara langsung dan melalui animasi diikuti dengan nyanyian agar anak-anak tidak mudah bosan. Untuk ilmu pengetahuan alam, kita memaparkan mengenai macam-macam indera pada tubuh dan fungsinya, macam-macam benda hidup dan mati, serta istilah dari karnivora, herbivora, dan omnivora. Metode pembelajaran yang kami terapkan yakni dengan menerangkan terlebih dahulu, lalu dilanjut latihan soal dengan metode kuis. Program dan hasil kegiatan KKN TBM. Yang pertama, bidang keagamaan ada 3 program, yaitu mengajar ngaji anak-anak, yang kedua ada marhabanan, dan yang ketiga ada Jumat Berkah. Saya akan menjelaskan program pertama dulu, yaitu mengenai mengajar ngaji anak-anak. Belajar mengaji Al-Quran harus diterapkan dari usia dini, karena akan lebih mudah baik pendidik ataupun peserta didik. Namun, pada kenyataannya belajar mengaji Al-Quran zaman sekarang sangatlah sedikit. Sangat sedikit anak-anak kecil yang mau belajar, karena mereka lebih suka dengan bermain gadget atau menonton TV. Kesadaran mengaji tidak hanya harus digerakkan kepada anak-anak saja, namun lebih utama ke orang tua didik, karena merekalah yang sebenarnya kunci keberhasilan. Dalam hal mengajar ngaji, saya dan teman-teman alhamdulillah dipersilahkan oleh Ustazah Masito dan Yayasan Mushola Al-Marifat untuk ikut membantu mengajar ngaji anak-anak. Salah satu alasan lainnya adalah karena di tempat Ustazah Masito dan Yayasan Al-Marifat masih kekurangan tenaga pendidik untuk mengajar mengaji. Sistem pembelajaran di Ustazah Masito yakni terbagi menjadi 2 waktu, yaitu jam 16.30 sampai 15.30 sore. Metode yang diajarkan sama seperti mengajar ngaji biasa. Sebelum dimulai membaca surat Al-Fatihah dan doa belajar bersama, lalu anak-anak maju satu-satu untuk mengaji. Lalu kita tuntun dan koreksi jika ada yang salah. Untuk Iqra, jika belum lancar tidak bisa lanjut. Sistem pembelajaran di Yayasan Al-Marifat adalah mengaji dan menulis huruf hijaiyah. Dalam hal ini, kami hanya mengambil yang mengaji saja, sedangkan untuk menulis huruf hijaiyah akan dipegang oleh pengajar dari Yayasan Al-Marifat. Dalam hal waktu juga terbagi menjadi 2, dengan jam yang sama seperti di Ustazah Masito. Biasanya untuk yang ba'da maghrib, khusus untuk remaja. Sebelum mulai mengaji, anak-anak akan membaca surat Al-Fatihah, doa belajar, doa kedua orang tua, surat An-Nas dan Al-Falaq yang bersama-sama yang akan dipandu oleh pengajar dari Al-Marifat. Lalu anak-anak akan maju satu persatu untuk mengaji. Untuk penilaian akan ditulis di buku prestasi yang sudah dikumpulkan sebelum pembelajaran dimulai. Selanjutnya yaitu program dari bidang keagamaan yakni marhabanan. Marhabanan adalah tradisi seni Islam yang dilakukan sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Secara istilah, marhaban adalah suatu bentuk pertunjukan seni Islam dalam acara tertentu dengan membaca syair-syair pujian kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang umumnya bersumber dari kitab Al-Barzanji. Marhabanan dibuat dengan berkelompok, tidak ditentukan berapa jumlahnya. Pada Masjid Thayyibah ini, marhabanan dilaksanakan secara rutin setiap hari Selasa pada malam Rabu setelah Bada Isya bertempat di Masjid Thayyibah Desa Astapada. Kegiatan marhabanan akan dipandu oleh Rismata dan diikuti oleh remaja Masjid Putri dan peserta KKN. Biasanya jika ada hari besar akan ada tausiah dari kepala DKM ataupun ustadz dari luar. Program terakhir dari bidang keagamaan yaitu ada Jumat Barokah. Kegiatan Jumat Barokah dilaksanakan sebelum sholat Jumat dimulai sekitar pukul 11 siang, yang akan dibagikan kepada jamaah sholat Jumat, biasanya berupa nasi kotak, air mineral, kudapan, dan lain-lain. Hal-hal tersebut diperoleh dari pemberian warga sekitar yang dengan ikhlasnya menyumbangkan sedikit makanan yang nantinya akan kita kumpulkan dan bagikan. Makanan ini akan dibagikan setelah sholat Jumat selesai, yaitu kepada jamaah dan anak-anak
yang sudah sholat Jumat. Kegiatan ini sudah berlangsung selama 3 periode dan akan dipandu oleh ibu-ibu DKM Masjid Thoyibah. Selanjutnya ada dari bidang ekonomi, yaitu program UMKM sebagai salah satu potensi desa. Kami memilih program yaitu dengan bentuk sosialisasi UMKM dengan sosialisasi pemasaran logo atau label dan pencatatan keuangan. Sosialisasi UMKM ini dilakukan pada tanggal 18 Agustus pukul 10 pagi sampai selesai. Sosialisasi ini bermanfaat untuk pelaku UMKM agar dapat mengembangkan bisnisnya. Sebelum pelaksanaan sosialisasi, saya dan teman-teman survei ke beberapa UMKM yang ada di Desa Astapada. Pertama, saya UMKM ke pembuatan opak becak, lalu ke kerupuk melarat, kemudian ke UMKM cuing, dan yang terakhir ke pembuatan manisan mangga. Setelah saya pertimbangkan, saya memutuskan memilih ke UMKM opak becak milik Pak Haji Saryami dan UMKM kerupuk melarat milik Pak Karsita. Alasan saya memilih UMKM opak dan kerupuk melarat karena menurut saya kedua UMKM ini sudah lumayan terkenal, tetapi hanya di dalam desa saja. Padahal jika dilihat dari potensinya, UMKM mereka masih bisa berkembang lebih luas lagi. Pagi pukul 10, saya dan teman-teman melakukan sosialisasi pentingnya penggunaan media sosial dan label produk untuk memasarkan UMKM mereka agar memiliki lebih banyak konsumen di luar desa kepada Bapak Saryami dan Karsita sebagai pelaku usaha. Dalam pembicaraan kami dengan Pak Saryami, diperoleh bahwa sebelumnya UMKM beliau sudah pernah memasarkan lewat media sosial dan sudah membuat label produk sendiri. Hanya saja begitu beliau memulai, terjadi konflik antar penjual lainnya yang tidak terima jika usaha Pak Saryami berkembang lebih luas lagi. Juga untuk label produk, beliau pernah ditipu ketika membayarkan uang muka pembuatan label sehingga hal-hal tersebut membuat Pak Saryami mundur. Untuk UMKM kerupuk melarat milik Pak Karsita, beliau sudah memiliki label produk sendiri yang diberi nama Ayu Kartini. Sayangnya, pada sosialisasi kami, beliau menolak untuk membuat logo halal dikarenakan harganya yang lumayan tinggi. Usaha milik Pak Karsita ini baru berumur 3 tahun, jadi konsumen yang didatang pun masih orang-orang desa sendiri saja. Tetapi beliau sudah memiliki media sosial sendiri untuk memasarkan produknya dan kita membantu dengan memfollow up dagangan beliau. Untuk sosialisasi pencatatan keuangan, diperoleh bahwa kedua UMKM ini masih belum menerapkan pembukuan akuntansi yang melibatkan pemasukan dan pengeluaran uang untuk memantau jika terjadi kecurangan atau kerugian pada usahanya. Tetapi, sayangnya pada saat kita menawari untuk mengajarkan masalah pembukuan, mereka menolak dengan alasan sudah terbiasa mengurus keuangan dengan cara mereka sendiri. Selanjutnya ada program pembuatan tong sampah dari bidang lingkungan. Setelah saya pantau, masih banyak masyarakat desa Astapada dalam hal membuang sampah masih mencampur sampah basah dan kering yang mengakibatkan kotornya lingkungan dan tercium bau yang tidak sedap. Untuk itu saya berinisiatif untuk membuat tong sampah dan mengelolanya. Pengelolaan sampah ialah pengumpulan, pengangkutan, dan mendaur ulang dari material sampah. Sampah yang kita temui sehari-hari umumnya terbagi menjadi 3, yaitu organik, anorganik, dan B3. Sampah organik adalah sampah yang dapat terurai secara alami dan cepat, seperti kertas, kayu, daun, dan kulit. Sampah anorganik adalah sampah yang tidak bisa terurai secara alami dan membutuhkan waktu yang lama, seperti plastik, logam, karet, atau styrofoam. Sedangkan sampah B3 ialah sampah yang tidak bisa terurai secara alami dan bahannya berbahaya beracun. Contohnya seperti baterai, pestisida, dan deterjen. Tujuan utama dari kegiatan ini ialah membantu menangani lingkungan kotor untuk menjadi bersih di Desa Astapada. Pembuatan tong sampah dilakukan selama 4 hari, yaitu pada tanggal 2-5 Agustus 2022. Dengan adanya pembuatan tong sampah ini, kami berharap warga sekitar bisa membedakan penempatan sampah kering dan basah guna membuat lingkungan lebih bersih dan tertata. Program terakhir yaitu acara Musabakoh. Musabakoh adalah ajang perlombaan dalam bidang ilmu agama Islam. Biasanya memuat cabang seperti tilawah Al-Quran, hafiz Al-Quran, tafsir Al-Quran, dan lain-lain. Untuk menarik minat anak-anak agar mengikuti acara yang kami adakan, maka diputuskan bahwa lomba-lomba yang akan dihadirkan tidak hanya dikhususkan dalam bidang agama saja, tetapi akan dicantumkan lomba dalam bidang lain seperti mewarnai dan cerdas cermat.
Untuk lomba cerdas cermat, kami akan mengambil materi atau soal dari materi yang kami ajarkan selama pendampingan belajar atau les gratis. Acara Musabako ini kami pilih untuk menjadi acara puncak KKN kami. Kami mempersiapkan acara ini mulai dari pekan keempat, dimulai dari menentukan tema apa yang akan diambil. Dari hasil diskusi kami memilih untuk mengambil tema Musabako Anak Islami dengan judul Menggali Potensi dan Mengembangkan Kreativitas Anak di Desa Astapada. Lomba-lomba yang dihadirkan yaitu bisa dilihat pada brosur, yakni ada pertama lomba azan dengan kategori laki-laki kelas 1 sampai 6 SD atau MI, dan yang kedua ada lomba sambung ayat dengan kategori laki-laki atau perempuan kelas 1 sampai 6 SD dan kelas 1 SMP atau MTS. Yang ketiga ada lomba mewarnai dengan kategori laki-laki atau perempuan PAUD atau TK. Dan yang terakhir ada lomba cerdas cermat dengan kategori laki-laki atau perempuan kelas 1 sampai 6 SD MI. Acara Musabako ini dilaksanakan pada hari Minggu 7 Agustus 2022 yang bertempat di Masjid Thoibah. Dalam prosesnya kami melibatkan Rismata Masjid Thoibah sebagai panitia dan pengisi acara. Alhamdulillah dalam pelaksanaannya anak-anak sangat antusias untuk mengikuti lomba yang kami adakan. Dari 4 lomba, masing-masing diraih 3 juara umum. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hambatan yang saya hadapi selama KKN TBM berlangsung dan bagaimana solusinya. Yang pertama yaitu hambatan pada saat pembukaan KKN, tidak ada DPL yang mau untuk hadir, sedangkan pihak desa ingin ada DPL yang datang untuk mendampingi. Solusi yang dapat kami beri hanya memberi pengertian kepada pihak desa bahwa masing-masing DPL tidak bisa hadir dikarenakan memiliki agenda masing-masing. Dan yang kedua yaitu ada hambatan, ada beberapa program yang masih bentrok. Solusinya yakni menyusun dan menyesuaikan kembali jadwal untuk kedepannya. Dan yang terakhir ada hambatan pada pihak UMKM. Pihak UMKM tidak mau dan tidak menerapkan pencatatan keuangan. Untuk saat ini, solusi yang dapat diberikan hanya memberitahu pihak UMKM tentang efek positif mengelola keuangan secara akuntansi guna mencari tahu keuntungan apakah rugi atau tidak. Demikian penjelasan yang bisa saya paparkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.